Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media Jabal Uhud. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran, di mana kisah ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bagaimana tiga anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua dan tidak bisa keluar. Dan tentu kalau seandainya kita alami hal yang sama, seandainya Anda berada di sebuah gua, kemudian lubang gua itu tertutup dan Anda tidak bisa untuk keluar dengan berbagai macam upaya dan usaha, tidak bisa untuk membongkar lubangnya sehingga Anda bisa keluar, tentu kondisinya sangat mencemaskan. Karena bagaimanapun taruhannya antara hidup dan mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil terkadang menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah tentang tiga anak muda yang terkurung dalam sebuah gua ini? Saya akan bacakan teks hadisnya, kemudian kita akan jabarkan. Nabi SAW bersabda, "Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin. Fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah atau illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum." Jadi dahulu di zaman sebelum kita, boleh jadi di zaman Bani Israel, ada tiga orang yang melakukan safar atau bepergian, sehingga ketika mereka merasa kelelahan dalam perjalanan, mereka pun kemudian mencari tempat beristirahat, akhirnya menemukan sebuah gua. Masuklah tiga anak muda ini ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba kemudian jatuhlah
batu yang sangat besar. Bongkahan batu itu jatuh dari gunung, rupanya menutupi pintu gua itu. Mereka sudah berusaha untuk mendorongnya, tapi sia-sia karena besarnya batu itu dan beratnya batu itu. Akhirnya kemudian mereka pun berkata bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semuanya dari batu besar ini kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal baik mereka. Dari sini ada pelajaran bahwa terkadang doa itu menyingkap sesuatu yang Anda anggap mustahil menjadi mungkin. Contohkan, Nabi Allah Zakaria, dia tidak dikaruniai seorang putra ataupun putri pada awalnya, karena selain daripada usianya sudah tua renta, istrinya pun mandul. Secara medis, ada yang mengatakan bahwa istrinya Zakaria itu sudah tidak haid lagi, artinya menopause. Artinya secara medis dan dunia kedokteran memang mustahil punya anak. Tetapi Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, dan Allah Subhanahu wa taala kabar gembirakan kepada Nabi Allah Zakaria akan kelahiran Yahya putranya. Itulah doa, menjadikan sesuatu yang anggap atau dianggap mustahil tapi semua jadi mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah anak-anak muda yang tidak bisa keluar dalam gua ini. Faqala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani syaikhan kabiran wa kuntu agbiqu qablahuma ahlan wala malan. Fana abi fi talabi syai'in yawman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an agbiqa qablahuma ahlan wala malan. Falabistu wal qadahu ala yadai antadiru istiqadhahuma hatta barakal fajr fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Fangfarajat syai'an lakin la yastati'una al-khuruj. Kemudian dari tiga anak muda ini, yang satu anak muda mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minuman kepada keduanya, dan aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budak hartaku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang sangat jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun mulai memerah susu, dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku pun menunggu hingga mereka terbangun, dan ternyata mereka barulah terbangun ketika di waktu fajar ataupun subuh, dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Kemudian aku melihat
mereka kehausan. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, jika aku mengerjakan demikian itu benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutup kami ini. Tiba-tiba kemudian batu itu bergeser, namun sedikit, dan mereka pun belum sanggup keluar dari gua itu. Di sini anak muda ini bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan amal saleh dalam bentuk birrul walidain. Jadi anak muda ini kebiasaan setiap malam sebelum orang tuanya tidur itu selalu menyediakan air susu untuk diminum kedua orang tua sebelum tidur. Tapi suatu ketika karena dia kemudian ada pekerjaan mencari kayu bakar, sehingga pulangnya itu sudah terlalu malam. Akhirnya dia memerah susu, kemudian hendak memberi minum kepada orang tuanya, tapi kedua orang tuanya sudah tertidur. Dan dia selalu mendahulukan orang tuanya, padahal dia punya anak dan istri. Kemudian dia pun memegang gelas itu, karena dia khawatir kalau seandainya gelas itu ditaruh di sebelahnya atau ditaruh di mana dalam kamar itu, dikhawatirkan orang tuanya tidak tahu atau mungkin tersenggol kemudian jatuh. Maka dipegangnya gelas yang berisi air susu itu menunggu kedua orang tuanya terbangun. Setelah kemudian ditunggunya, rupanya tidak bangun-bangun kecuali sampai waktu subuh. Maka kemudian anak muda ini pun memberi minum kepada kedua orang tua yang sedang kehausan. Maka dia pun melihat ketika kedua orang tuanya sedang minum, dia pun senang. Dan dia mengatakan, ya Rabb, sekarang aku dalam kondisi sulit dalam gua ini, tidak bisa keluar. Boleh jadi aku akan mati di sini. Kalau memang berbuat baikku kepada orang tuaku melebihkan kedua orang tuaku dibandingkan anak dan istriku ini sebuah ibadah, mengharap wajah-Mu ya Rabb, maka lepaskanlah kesulitanku, keluarkan aku dalam gua ini. Tiba-tiba kemudian batu itu bergeser sedikit, tapi juga tidak bisa keluar. Tapi minimalnya sudah ada cahaya masuk, dan batu itu sudah bergeser sedikit, artinya ada harapan mereka akan keluar. Dari sini ada pelajaran pentingnya birrul walidain. Terkadang kita ini selaku anak tidak tahu hak kita apa kepada orang tua kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Artinya kalau seandainya orang tua kita sudah lanjut usia, sudah tua, sudah renta, pandangan pun mulai terbatas, pendengaran pun mulai terbatas, kadang bicaranya kasar, bicaranya kotor, terkadang menjengkelkan, terkadang suka marah-marah, atau terkadang menugaskan kepada kita sesuatu yang terkadang di luar batas kemampuan kita. Maka sebelum kita mengambil sikap untuk tidak mengerjakan perintah orang tua, atau untuk meninggalkan orang tua karena ucapannya yang menyakitkan umpamanya, maka tolong pikirkan ayat ini, bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, karena isinya kemaslahatan dunia kita dan akhirat kita. Karena terkadang anak-anak di zaman sekarang ini mereka tidak paham apa itu birrul walidain. Terkadang mereka melawan. Ketika orang tua bicara, kita putus pula pembicaraan orang tua. Ketika orang tua punya ide, kita gagalkan pula idenya.
Ketika orang tua marah-marah, kita pula lebih marah daripada orang tua kita. Ketika orang tua kemudian menjengkelkan, terkadang kita meninggalkannya, bukan menghiburnya. La haula wala quwata illa billah. Coba anda bayangkan, pernah anda menangis ketika orang tua anda terbaring sakit? Sebagaimana orang tua kita sangat khawatir dan menangis ketika kita masih kecil. Lihat orang-orang tua itu, apabila anaknya yang masih kecil, yang masih bayi menangis, khawatirnya luar biasa. Apalagi kemudian dia sakit parah, maka terkadang orang tua itu tidak bisa tidur. Bahkan terkadang seorang ibu menangis terus dan berdoa kepada Allah akan kesembuhan anak-anaknya. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kita balik kehidupan kita setelah orang tua kemudian lanjut usia, kemudian sakit, memarah, menua. Pernah enggak kita ini menangis sebagaimana orang tua menangisi kita di saat kita kecil? Maka sebelum kita menentang orang tua kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika dipanggil orang tuanya, ibunya, dan mengatakan, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah mendengar suara orang tuanya memanggil dia, mengatakan, labbaik ya umma, aku penuhi panggilan wahai ibuku. Akan tetapi suara Abu Hurairah lebih lantang sedikit dibandingkan suara ibunya. Maka dia pun merasa bersalah. Maka dia keluarkan uang-uangnya, kemudian datang ke pasar berusaha mencari budak yang akan dijual, maka dia beli. Akhirnya dia pun membeli 2 budak, kemudian dia merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menebus kesalahannya, karena dia lebih meninggikan suaranya dibandingkan suara kedua orang, dibandingkan suara ibunya. Begitulah salafun salih. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia hendak memberikan air minum kepada orang tuanya di malam hari, rupanya sudah tidur. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kemudian menunggu sampai dia terbangun dan tidak hendak membangunkan. Baru setelah kemudian di pagi hari terbangun orang tuanya, baru dia berikan minuman itu. Di mana kita dengan para salafun salih? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibn Munkadir, seorang alim ulama salaf, apabila melihat kedua orang tuanya sedang marah bukan karena dirinya tapi karena orang lain, atau karena sesuatu yang menjadikan dia marah, di mana Muhammad ibn Munkadir tidak ikut dalam kemarahannya, tapi dia ingin menenangkan orang tuanya sebagai bentuk birrul walidain. Dia pun meletakkan pipinya di tanah dan mengatakan kepada orang tuanya, injaklah leherku kalau itu menjadikan kemarahanmu hilang. Pernah kita melakukan seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Hasan al-Basri, seorang alimin ulama tabi'in, menangis tersegu-segu ketika ditanya, wa ma yubkika ya imam, apa yang menjadikan anda menangis wahai imam? Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wailakum, celaka kalian, dulu aku memiliki 2 pintu menuju surga. Dulu aku memiliki 2 pintu menuju surga, dan 1 pintu itu sudah tertutup dengan kematian salah satu kedua orang tuaku, dan sekarang tinggal 1 pintu yang mengarah ke surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua sebelum keduanya wafat. Betapa banyak anak-anak yang menyesal ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia pun mengharap kepada Allah agar kedua orang tuanya bisa digali lagi dan dihidupkan kembali untuk memeluk dan menciumnya.
Anda yang sekarang dianugerahkan orang tua masih hidup, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Kan Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtihima. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang ulama hadis namanya Haywah ibn Shuraih. Dia seorang ulama hadis, sedang mengajar hadis. Datang dari mana-mana negeri untuk belajar hadis kepada Haywah ini. Tapi Allah takdirkan dia punya ibu kurang akalnya, bermasalah dengan akalnya. Ketika dia sedang mengajar hadis Nabi SAW, haddatsana fulan qala haddatsana fulan, tiba-tiba ibunya berteriak dan mengatakan, ya Haywah, ya Haywah. Maka Haywah pun kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, sebentar, aku penuhi panggilan ibuku dulu. Maka berhentilah kajian hadisnya. Dia pun bangkit kemudian bertanya kepada ibunya, ada apa gerangan wahai ibundaku? Kata ibunya, ya Haywah, berikanlah biji-biji ini kepada ayam-ayam itu, ayam peliharaan ibunya itu. Subhanallah. Sebenarnya kalau seandainya Haywah menunggu sampai selesai dars, tidak mungkin ayam itu mati. Tetapi karena ia ingin tunjukkan betapa wajibnya hukum birrul walidain, dan itu kecerdasan Haywah, dia katakan kepada murid-muridnya, kajian hari ini kita selesaikan sampai di sini. Karena panggilan ibuku jauh lebih wajib dibandingkan aku mengajar di sini. Seperti itu salafun salih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah rawatlah orang tua kita. Saya pernah mendengar satu syekh bercerita bahwa ada seorang anak. Anak ini sebenarnya cinta dengan kedua orang tuanya. Ketika itu sudah meninggal ibunya dan tinggal ayahnya. Maka karena baktinya kepada ayahnya, dia setiap hari selepas bekerja, dia sempatkan waktu untuk datang ke rumah ayahnya, memberikan hadiah, berbincang-bincang, membuat tertawa ayahnya sampai puas, baru kemudian dia pulang ke rumah anak dan istrinya. Setiap hari seperti itu. Tiba-tiba kemudian dia punya angan-angan untuk menempatkan ayahnya di panti jompo, karena setiap hari tentu usia semakin menua. Khawatir kalau seandainya ayahnya meninggal dan tidak ada yang tahu, atau kurang terawat, atau jauh daripada ibadah, maka dia pun mencarikan tempat panti jompo yang ada masjidnya, yang fasilitasnya lengkap, yang banyak kawan-kawannya, yang baik pokoknya, demi orang tuanya. Akhirnya setelah bicara baik-baik dengan ayahnya, setuju ayahnya. Kemudian diletakkan ayahnya di panti jompo itu. Rupanya kebiasaan selepas kerja, dia selalu mendatangi ayahnya, berbincang, ngobrol, menyenangkan, buah hadiah. Masih dia lakukan selama ayahnya di panti jompo itu. Tapi kemudian lambat laun karena kesibukannya, dia pun mulai mengurangi aktivitas perjumpaan dia dengan ayahnya, yang tadinya setiap hari selepas kerja dikurangi menjadi seminggu sekali. Alasannya karena sudah banyak kawannya, sudah ada yang merawatnya, masjid pun dekat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian mulailah seminggu sekali dia datang. Kemudian berjalannya waktu dikurangi lagi menjadi 2 minggu sekali, menjadi 3 minggu sekali, menjadi sebulan sekali, menjadi 2 bulan sekali. Akhirnya dalam 1 tahun itu cuma 2 kali dia berjumpa dengan ayahnya. Sampai pada waktunya Allah takdirkan ayahnya meninggal dunia, dan dia tidak tahu. Ketika itu selalu mengunjungi ayahnya, dia selalu membawa anak kecil, cucu daripada kakeknya ini, anak daripada dia. Ketika mendengar ayahnya meninggal dunia di panti jompo itu,
dia pun membawa cucunya itu, membawa anaknya ke panti jompo untuk mengambil jasadnya. Maka dia pun masuk ke kamar ayahnya bersama anak yang masih kecil. Kemudian membereskan barang-barangnya, pakaiannya, alat-alatnya untuk dibawa balik. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil masuk ke kolong ranjang, ke bawah dipan itu, dan mendapatkan piring, gelas, serta garpu dan sendok. Tiba-tiba kemudian diambilnya piring, gelas dan sendok itu, dipeluknya oleh anak ini. Kata ayahnya, nak, kotor, itu milik kakekmu, buang, tidak usah dibawa, tidak usah dimasukkan ke dalam tas, buang, itu sudah tidak layak lagi. Tapi anak ini terus memeluk dan memeluk gelas dan piring dan sendok itu sambil menangis. Kemudian orang tuanya membujuk agar anak ini melepaskan barang-barang itu. Tiba-tiba anak ini mengatakan, saya tidak akan melepaskan piring, gelas dan sendok ini, wahai ayahku. Saya ingin menyuapkan dari piring ini kepadamu, meminumkan dari gelas ini kepadamu. Saya tidak ingin seperti kakek yang tidak pernah anda suapi dan anda berikan minum kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Menangislah orang tua ini. Ketika mendengar ucapan anak itu, dia menangis. Selama ini dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi anda yang memiliki orang tua, jangan sampai terulang kisah ini kepada anda. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua anda, bagaimanapun surga itu selain ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga karena kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala al-akhar, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya al-wuqu' 'alayha, an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Fafa'alat hatta idza qadartu 'alayha qalat la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqihi. Fataharrajtu min al-wuqu'i 'alayha fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisah anak muda yang kedua. Kisah anak muda yang kedua ini mengatakan, ya Allah, dulu ada putri pamanku yang aku sangat mencintai dan menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya, namun dia selalu menolak cintaku. Hingga berlalunya tahun, kemudian ketika terjadi paceklik hebat dan kelaparan, tiba-tiba dia mendatangi diriku karena sebuah kebutuhan uang. Aku pun memberikan pinjaman 120 dinar. Besar, karena dinar itu emas.
Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Akhirnya dia pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya atau menyentuhnya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membukakan cincin kecuali dengan cara yang benar. Aku pun langsung tercengang, kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu adalah wanita yang paling kucintai. Aku pun kemudian meninggalkan emas dinar itu dan aku tidak jadi menghutanginya. Aku berikan emas itu semuanya untuknya. Dan aku pun berdoa, ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian itu benar-benar niatnya mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi di sini, ya Rabb. Tolong geserkan batu besar yang menutupi kami ini. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian batu itu menggelinding, bergeser sedikit, namun juga tidak bisa keluar, karena belum cukup untuk badan mereka keluar dari gua itu. Tapi minimalnya semakin membesar lubang gua itu, semakin cahaya banyak yang masuk ke dalamnya. Lah laki-laki ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal solehnya, di mana dia menjaga kehormatannya untuk terhindar dari perzinahan. Dan Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya warajulun, seorang laki-laki, da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin, seorang laki-laki yang kemudian diundang oleh seorang wanita yang memiliki kehormatan, kedudukan, kemudian mengajak untuk berzina, diajak untuk berzina, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana afaf menjaga kehormatan bisa menyelamatkan orang dari kesulitan. Dan perzinahan hari ini luar biasa. Padahal di zaman jahiliyah, ketika Nabi SAW memberikan catatan dalam ayat Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan tabarruj kalian seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang awal-awal. Ada yang mentafsirkan bentuk tabarruj orang-orang jahiliyah itu hanya membuka jilbab depannya sehingga rambut depannya nampak, kemudian menggunakan kalung di kakinya sehingga kalau berjalan itu bersuara. Jadi hanya nampak leher, muka, kemudian rambut depan, kemudian gelang yang ada di kaki. Itu disebut tabarruj jahiliyah. Lihat wanita sekarang. Makanya Nabi SAW wajar mengatakan bahwa simfani min ahli nar, ada 2 kelompok termasuk penduduk neraka. Salah satunya adalah seorang wanita yang bersolek, kemudian melenggak-lenggok badannya seperti punuk unta, menggoda laki-laki. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan dulu di zaman jahiliyah yang sejahiliyah-jahiliyahnya saja tidak ada wanita seperti ini. Tapi di zaman sekarang melebihi di atas jahiliyah di zaman jahiliyah dulu. Wanita-wanita sekarang justru menebar fitnah dan godaan kepada laki-laki, sehingga akhirnya terjerumus kepada perzinahan. Bahkan tempat-tempat perzinahan itu di zaman sekarang justru ada tempat khusus, terkadang disahkan pula oleh pemerintah supaya orang berzina di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dalam pelajaran dalam kisah anak muda yang kedua ini, dia berusaha untuk keluar dari gua itu, kemudian bertawassul dengan kehormatannya, dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, wa qala tsalitsu Allahumma inni istajartu ujara
fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Fasamartu ujrahu hatta kasurat minhul amwal. Faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq. Faqala ya Abdullah la tastahzi'uni. Faqultu inni la astahzi'uka ya fulan. Fa akhadahu kulluhu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fang farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Pemuda yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji kepada mereka, namun satu orang tertinggal ketika aku hendak memberinya, dia pergi pula dan bertahun-tahun tidak pernah kembali. Sehingga gaji itu kubelikan unta, kubelikan kambing, akhirnya kemudian beranak pinak sampai kujual, bisa membeli sapi, kubelikan sapi sampai beranak pinak, sampai kubelikan unta beranak pinak, sampai akhirnya lembah penuh dengan unta, sapi dan kambing. Tiba-tiba datanglah pekerja itu setelah bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya. Mungkin karena kesulitan, dia butuh duit, dia datang kepada majikan yang lama. Wahai tuan, dulu aku pernah bekerja di tempatmu, kau masih punya hutang kepadaku, maka serahkanlah uang hasil jerih payahku yang dulu bekerja kepadamu. Tiba-tiba anak muda yang ketiga mengatakan, itulah kekayaanmu yang ada di lembah itu. Itulah unta, sapi, kambing yang banyak di lembah itu. Itulah upahmu. Kagetlah anak muda ini, pekerja ini, dan mengatakan, jangan kau mengolok-olok diriku, gajiku tidak sebesar itu. Tetapi anak muda yang ketiga ini mengatakan, tidak. Sewaktu kau pergi gajimu kau kembangkan, sekarang itulah apa yang kau lihat di depan, itulah semua hartamu, ambil semuanya. Akhirnya diambillah semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Maka anak muda ini yang ketiga berdoa, ya Allah, jikalau apa yang kulakukan ini betul-betul mengharap wajahmu, tolong geserlah batu yang menutupi pintu gua itu. Tiba-tiba batu itu menggelinding, betul-betul pintu gua ini terbuka lebar. Akhirnya tiga anak muda ini berhasil keluar dari gua itu. Lihat, orang yang ketiga bertawassul dengan amal soleh, dengan cara bersedekah kepada orang yang sangat berhajat kepadanya. Sebenarnya kalau dia memberikan gaji pokoknya saja tidak ada masalah, tetapi karena dia ingin berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi modal mengembangkan kambing, sapi dan unta itu dari upah hasil jerih payah orang itu, maka dia mengatakan, ku sedekahkan semua itu, milikmu, ambil semuanya. Dan itu dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pikirkan, kalau seandainya saya, Anda adalah orang yang keempat dalam gua itu. Seandainya kita adalah orang yang keempat, kelima, keenam yang terdapat dalam gua itu dan tidak bisa keluar, kira-kira Anda akan bertawassul dengan apa? Kira-kira Anda akan bertawassul dengan amal soleh apa? Oleh karena itulah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya kita ini mengumpulkan kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Terkadang kebaikan yang kecil ini bisa membukakan pintu surga bagi kita. Dahulu ada seorang wanita namanya Zubaidah, istri daripada Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala.
Suatu ketika Zubaidah dan suaminya Khalifah Harun ar-Rasyid ini berangkat haji ke Mekah. Ketika dia melihat jemaah haji di Mekah ini, karena waktu itu kan berbeda, pengairan air Zam-Zam tidak sebagaimana sekarang, di mana-mana ada air Zam-Zam, haus saja tinggal minum. Tapi di zaman itu kan sulit, banyak orang mati karena kehausan. Betul-betul ibadah haji itu ibadah yang sangat sulit sekali, lelah, letih, lapar, haus, sehingga banyak orang yang meninggal karena kehausan ketika melaksanakan ibadah haji itu. Akhirnya Zubaidah pun berinisiatif untuk membuat mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Dia minta izin kepada suaminya untuk mengeluarkan dari hartanya. Kalau sekarang ini triliunan mungkin jumlahnya. Dibuatlah mata-mata air untuk memberikan minum jemaah haji, yang disebut dengan Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Dan sampai hari ini masih ada bekas-bekasnya. Sehingga akhirnya jemaah haji yang tadinya sering kehausan sudah tidak kehausan lagi, karena bisa minum dari mata airnya yang dibangun oleh Zubaidah yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Bayangkan di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum anjing, masuk surga karena keikhlasannya. Ini Zubaidah tidak memberi minum anjing, memberi minum manusia, dan yang sedang ibadah haji. Secara logika Zubaidah banyak kebaikan. Akhirnya sebelum wafat Zubaidah bermimpi. Dalam mimpinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia ditanya, "Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah?" Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafarali Rabbi." Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Maka dikatakan kepada Zubaidah, "Abi ainin amiltiha ya Zubaidah?" Apakah Allah mengampuni dosa-dosamu gara-gara engkau membuat mata-mata air, kemudian jemaah haji bisa minum dari mata air itu? Kata Zubaidah, "Al-ainu wa mal-ain." Mata air bukan itu yang menjadikan Allah ampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan, lalu apa alasannya Allah mengampuni dosa-dosamu? Lihat bagaimana jawaban Zubaidah. Dia mengatakan, "Ghafara li Rabbi bi raq'ataini fi jawfil laili uhafidhu alaihima." Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku selalu menjaga 2 rakaat solat di tengah malam, dan aku rutinkan sampai aku wafat. Lihat, terkadang orang memandang amalan besar, berinfak dengan triliunan, dipandang oleh manusia, oh mungkin ini amal soleh dia. Rupanya yang menjadikan Zubaidah Allah ampuni dosanya, amalan yang manusia tidak tahu, yang semua orang bisa melakukannya, si miskin, si kaya, orang tua, orang muda, semua bisa melakukannya. 2 rakaat salat, siapa yang tidak bisa melakukan? Bisa semua melakukannya, karena salat tidak harus berdiri, yang sakit bisa duduk, bisa baring. Tapi rupanya amalan itu pula yang menjadikan Zubaidah masuk surga. Oleh karena itulah maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan Anda berbuat baik, segera berbuat baik. Anda berjalan di jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang bisa menyakiti kaum muslimin, membahayakan kendaraan kaum muslimin, apa salahnya Anda ambil? Anda bisa melakukannya kan? Kalau tetangga umpamanya meminta bantuan, Anda punya kendaraan ingin diantar ke rumah sakit karena dia sedang berhajat, dan Anda ada waktu dan kesempatan, kenapa Anda tidak bantu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, banyak amalan saleh yang bisa kita lakukan. Karena dengan amalan-amalan itulah ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu Anda senang, maka Allah akan kenal Anda di waktu Anda susah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.